Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kami akan menyampaikan makalah yang berjudul Kesukaran Belajar. Dan hari ini akan menjadi pertemuan terakhir di mata kuliah Psikologi Belajar. Baiklah, kesukaran belajar merupakan suatu masalah yang bersifat mendasari dan harus segera diatasi. Kesulitan belajar dalam hal ini adalah hambatan-hambatan yang dialami peserta didik dalam usahanya mempelajari mata pelajaran di sekolah. Atau dengan kata lain, hal-hal yang dapat mengakibatkan kegagalan atau yang menjadi gangguan yang dapat menghambat kemajuan belajarnya. Kesulitan belajar di sekolah bermacam-macam, baik dalam hal menerima pelajaran atau dalam menyerap pelajaran. Dengan demikian, pengertian kesulitan belajar di sini dapat diartikan sebagai kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar akan memperoleh nilai yang kurang memuaskan dibandingkan siswa yang lain. Siswa kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh siswa yang berkemampuan kurang atau dalam kurung di bawah rata-rata, akan tetapi juga dapat dialami oleh siswa yang berkemampuan rata-rata. Bahkan yang berkemampuan kinerja akademik yang sesuai dengan harapan pun bisa mengalami kesulitan dalam belajar. Faktor psikologi seperti perasaan tertekan yang disebabkan karena keadaan keluarga bisa saja menjadi penyebab seseorang mendapatkan hasil yang kurang baik dalam suatu tes bidang studi. Di samping itu, penyebab tidak baiknya nilai yang diperoleh oleh siswa dari suatu mata pelajaran bisa jadi dikarenakan ketidaksukaan siswa pada gurunya atau cara gurunya dalam menyampaikan pelajaran tersebut. Adapun gejala kesulitan belajar yaitu pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah atau di bawah rata-rata. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan dan mengerjakan tugas-tugas kegiatan belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang menyimpang seperti bolos, datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, misalnya amarah, sensitif, dan sebagainya. Adapun faktor kesulitan belajar ada dua, yaitu faktor intern siswa dan faktor ekstern siswa. Faktor intern siswa yaitu yang muncul dari dalam diri siswa, yang meliputi faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis yaitu yang berhubungan dengan jasmani siswa, misalnya kesehatan dan cacat badan, karena keduanya bisa menghambat dalam belajar. Adapun faktor psikologis yaitu faktor yang berhubungan dengan rohaniah, yang meliputi kurangnya kemampuan dasar intelijensi siswa, yaitu bagaimana cara individu bertingkah laku. Yang kedua, tidak ada bakat belajar. Yang ketiga, kurangnya minat terhadap situasi belajar. Yang keempat, kurangnya motivasi dalam belajar. Dan yang terakhir adalah faktor kesehatan mental dan emosi. Sementara yang kedua adalah faktor ekstern siswa, yaitu yang ada di luar diri siswa. Faktor ini berkaitan dengan kondisi belajar, seperti guru, metode yang digunakan dalam belajar, kualitas proses belajar mengajar, serta lingkungan, seperti teman kelas, keluarga, dan sebagainya. Langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar. Langkah-langkah dalam pemecahan kesulitan belajar meliputi A. Memperkirakan kemungkinan bantuan. Kalau letak kesulitan yang dialami siswa sudah dipahami baik jenis dan sifat kesulitan dengan berbagai macam latar belakangnya. B. Menetapkan kemungkinan. Cara mengatasi dalam langkah ini perlu diadakan dari rapat staf bimbingan dan konseling jika diperlukan. Setelah hal
belajar, misalnya dengan menanyakan hal-hal yang kurang dipahami siswa, menanyakan materi yang belum jelas, memberikan petunjuk kepada siswa mengenai pelajar yang sedang dipelajari, dan guru menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran yang variatif. Setiap guru harus mampu menguasai berbagai